Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Mudah-mudahan kita selalu diberikan Allah kesehatan dan keberkahannya. Sebelum pembelajaran saya mulai, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang teknik pencahayaan pada fotografi, khususnya di SMK Informatika Sumber Ilmu Tulangan Sidoarjo untuk kelas 11, jurusan multimedia. Pembahasan yang pertama, semua objek yang terkena cahaya akan memantulkan atau menyerap sinar dengan presentasi tertentu sesuai dengan sifat benda. Yang kedua, benda yang gelap akan menyerap lebih banyak cahaya, sedangkan benda yang lebih terang atau putih cenderung memantulkan lebih banyak cahaya, dan daya pantul benda terhadap sinar yang datang akan tergantung pada permukaan. Cahaya langsung dan tak langsung. Apa itu cahaya langsung dan tak langsung? Berdasarkan sifat cahaya dibedakan menjadi dua, yaitu cahaya langsung dan tak langsung. Cahaya langsung adalah atau yang disebut sebagai direct lighting, bisa berupa cahaya dengan intensitas besar maupun kecil, atau yang disebut sebagai main light ataupun field light. Cahaya yang tak langsung berupa cahaya pantulan dan cahaya terhalang. Cahaya ini memberikan pengaruh pada objek yang tersinari, yakni bisa menjadi lembut. Misalnya, cahaya aksesoris umbrella yang bersifat pantulan atau disebut dengan teknik bouncing. Pembahasan yang kedua, cahaya buatan atau yang disebut sebagai artificial lighting dalam fotografi menghasilkan cahaya buatan, tidak harus selalu menggunakan lampu studio. Trobis sebagai suatu teknik bermain cahaya dengan menggunakan cahaya buatan dari lampu kilat itu bisa kita gunakan pula. Nah, berikut ini adalah alat bantu menyerupai aksesoris lampu studio. Yang pertama, modeling lamp. Apa itu? Lampu untuk menghasilkan cahaya yang membantu kita untuk menentukan, melihat arah jatuhnya bayangan objek. Bisa kamu lihat pada gambar ini. Yang kedua, standar reflektor. Alat ini berfungsi untuk mengarahkan sinar ke objek. Cahaya yang dihasilkan sangat kuat dengan sudut pancaran yang terbatas. Kamu bisa lihat gambar di bawah ini. Yang berikutnya adalah payung pemantul. Alat ini melunakkan cahaya yang datang ke objek agar lebih merata. Biasanya sinar yang datang ke objek terlalu kuat dan menghasilkan bayangan pekat. Yang berikutnya adalah payung transparan. Memiliki fungsi sama dengan payung pemantul, hanya alat ini digunakan untuk menghasilkan cahaya yang lebih lunak, merata, dan lembut. Yang berikutnya adalah softbox. Alat ini memiliki sifat melunakkan cahaya, merata, dan menghilangkan bayangan. Yang berikutnya adalah honeycomb. Penyinaran lebih terarah, memusat, simetris, dan sudut penyinaran dipersempit. Biasanya alat ini digunakan untuk penyinaran pada bagian-bagian tertentu. Intensitas cahaya yang dihasilkan lumayan kontras, tergantung ukuran honeycomb atau yang disebut sebagai lubang tawon. Yang berikutnya, snoot. Alat ini hampir sama dengan honeycomb. Namun, sifat cahaya yang dihasilkan lebih sempit dan lebih kecil. Yang berikutnya adalah bordure.
mengarahkan sudut pencahayaan agar lebih terarah pada bagian objek yang diinginkan dan tidak mengganggu bagian lain yang tidak ingin ditonjolkan atau tidak ingin diperhatikan. Yang terakhir adalah pengaturan pencahayaan. Bisa kamu lihat pada gambar di belakang ini, kalau kita ingin mengambil sebuah gambar dari potret, kita harus memperhatikan tentang pencahayaan. Apabila pencahayaan itu tidak sesuai, maka akan terjadi backlight. Untuk mengakhiri video kali ini, ada tugas mandiri untuk kalian semua. Yang pertama, sebutkan dan jelaskan fungsi alat-alat fotografi. Dan yang kedua, jelaskan proses terjadi backlight. Bagaimana anak-anak? Cukup mudah bukan? Untuk mempelajari teknik pencahayaan pada fotografi untuk kelas 11 jurusan multimedia. Kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.